Karena mungkin ini materi bukan terakhir ya, berarti ya terakhir yang dicatatnya, karena insya Allah nanti hari Senin itu akan ada kisi-kisi. Kita ngebahas tentang kisi-kisi terus, yaitu adab terhadap orang kafir. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memudahkan proses kita dalam menuntut ilmu, memahamkan kita dalam memahaminya, dan menjadikan ilmu kita ini bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa kita gunakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Adab terhadap orang kafir. Kata ibu semua, di dalam Islam bahkan cara kita memperlakukan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita juga ada aturannya, apalagi dengan yang sepaham. Apa itu kafir? Nah, kita harus tahu dulu kafir. Kafir itu kalau dalam bahasa Inggris mah cover. Cover apa, Bu? Sanes kopernya cover. Sampul, penuh, cover, tercover, tertutup, tutupi. Kafir artinya menutup, tertutup. Tertutup apanya? Hatinya dari kebenaran. Apa kebenarannya? Yaitu Allahu Ahad. Kemudarannya adalah inna dina indallahil Islam. Itu kebenarannya. Tertutup dari hal tersebut. Jadi di kita itu ketika mendengar kata kafir, berarti eta teh Firaun, eta teh si Netanyahu, orang-orang yang nantinya akan masuk neraka. Makanya pada sensi ketika ada yang nyebut kafirnya, seolah-olah akan masuk neraka. Padahal kafir artinya tertutup hatinya dari kebenaran. Akhirnya digantilah istilahnya menjadi apa, Bu? Non-muslim. Padahal kafir. Dan kita juga kafir di agama mereka. Gitu, Bu. Kita juga kafir di agama mereka. Menurut mereka, kata orang-orang Nasrani, orang-orang Islam itu orang-orang kafir. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW, kata kafir ini sudah biasa saja, karena kita juga orang Islam disebut kafir. Jadi jangan salah rensi. Ya, ketika nyebut kafir berarti tertutup hatinya. Seorang muslim berkeyakinan bahwa seluruh kepercayaan dan agama itu adalah batil. Ada hak, ada batil. Berarti hak ini benar, berarti batil ini salah. Dan pemeluknya adalah kafir. Meyakini kecuali agama Islam. Dikatakan ada din dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa din ini adalah jalan kebenaran. Ada yang mengatakan bahwa din ini adalah Islam. Maliki yaumiddin. Artinya naon tuh? Yang merajai hari pembalasan. Din lagi tuh. Jadi udah beda lagi makna din di sini. Ada yang mentafsirkan agama, jalan kebenaran. Ada yang mentafsirkan jalan pembalasan, hari pembalasan. Sama ujung-ujungnya ke sana. Berarti kalau kita simpulkan jalan yang benar menuju ketika nanti hari pembalasan. Petunjuk menuju nanti ada hari pembalasan. Din. Kemudian apa itu agamanya? Agama din yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Jadi agama-agama ini apa tuh, Bu? Agama-agama yang sekarang itu murni ciptaan manusia atau buatan-buatan dan karang-karangan atau dilebih-lebihkan oleh manusia.
sangat sensitif sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Itulah faktanya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa para nabi itu adalah jalan yang hanif, jalan yang lurus, yaitu Islam. Tidak terkenal dulu namanya Islam karena beda-beda bahasa. Dulu di Nabi Musa bahasanya bahasa Ibrani. Ya, kemudian Nabi Isa sama Ibrani. Nabi di Yahudi, kenapa bisa lahir agama Yahudi? Ini sejarahnya panjang. Intinya ada keturunan Nabi Yusuf, keturunan Nabi Yakub, salah satunya saudaranya Nabi Yusuf, itu ada 10. Dan Nabi Yusuf 2 orang, Benyamin dengan Nabi Yusuf. Yang satunya lagi 10 orang, namanya ada nama Yahuda. Dan dari anaknya Nabi Yakub, Yahuda ini paling banyak keturunannya. Jadi ketika sebutkan orang mana ini Bani Yahuda, Yahudi akhirnya. Nah, jadi dari sana akarnya kata Yahudi. Kemudian Nasrani mana? Kalau kita lihat sejarah panjangnya, bahkan dulu Yahudi di negeri Syam ini tidak meridhoi atau tidak menyukai agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Yaitu mereka menyebutkan bahwa ini agama yang menolong Nasrani, Nasrani. Bahasa Ibrani juga. Jadi ada Isa menurut bahasa Arab, ada Yesus, ada Masih, Al-Masih, sama aja. Nama nate sama. Seperti tetehnya, nami di bumi Neng, di dia teteh. Teteh nih orangnya itu saja. Dan apa bedanya Nabi dan Rasul? Masih ingat Ibu? Lupa. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi ini pembawa wahyu, sama pembawa wahyu, meneruskan dari risalah Nabi sebelumnya. Tapi ketika ada Rasul membawa risalah baru, berarti risalah yang lama terhapuskan diganti yang baru. Nabi Musa membawa risalah Taurat sampai ke Nabi Isa diganti menjadi Injil. Berarti munculnya Nabi Isa menghapus ajaran Nabi Musa. Kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ajaran Nabi Isa sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah Rasul, pembawa risalah baru. Akarnya sama, tapi ada yang beda. Pemahamannya digantilah jadi risalah yang baru Islam. Mereka meyakini dengan agama mereka benar dan semuanya. Maka semua orang percaya pada agamanya masing-masing. Seperti sekarangnya, semua orang meyakini bahwa mereka berdiri di atas sunnah. Tidak ada yang tidak mengakui ini sunnah. Ini yang dicontohkan Nabi, setiap orang ngaku sunnah. Pun dengan agama-agama tersebut. Ini yang benar menurut mereka. Menurut mereka dan menurut kita sudah pasti ini agama yang benar. Apalagi kita Islam. Dan tugas kita, ibu-ibu, terhadap orang-orang kafir adalah salah satunya ini, nomor 1. Tong ningali anak-anaknya Bu, ibu-ibu masuk hari ningali anak-anak di pararolong we, ke distrek. Ini ujian loh Bu, ujian. Ibu-ibu ningali anak-anak tuh, ningali anak-anak we, kemarin gara-gara ditinggalian. Nah, ningali anak-anak kan ini diantepin. Diperhatikan, alah si gelut, alah kade, awas kacepet teh, kade teh kacepet, engel teh, ay, aja. Wais,
Jadi bintang tamu kayak wais gitu. Ya, ibu-ibunya itu ngaliwat karena motor gitu. Astagfirullah. Jadi ya, fokus. Ta'awudz Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. 1. Tidak merestui kekufurannya dan tidak meridhoinya. Sebab ridho terhadap kekufuran adalah kufur. Seperti halnya gimana Bu? Makan kacang. Yang kita kupas itu yang dimakan kacangnya, kulitnya. Berarti pisahkan. Mana kacang, mana kulitnya. Mana yang dia kufurinya, mana orangnya. Jangan benci orangnya, benci kekufurannya. Jangan benci orangnya, benci kemaksiatannya, benci perilakunya. Hari kita masuk diteleg semuanya nya Bu nya. Ya kacangna, ya kulitna. Muntos geuluh teh geuluh we wah kasih eta teh. Padahal siapa tahu di masa depan ternyata dia lebih solih dari kita kan. Malu ya. Jadi adabnya terhadap Rasulullah mah terhadap orang kafir dari Rasul ini, Rasulullah tidak pernah membenci orang kafir, tapi membenci perilakunya. Sama seperti ketika siapa? Wahsy yang jelas-jelas membunuh pamannya ketika mau masuk Islam. Dah geuleuh, pokoknya mah geuleuh enggak kan? Menerima keislamannya. Kemudian siapa? Anaknya Abu Jahal. Siapa anaknya Abu Jahal? Cung Ikrimah bin Abu Jahal. Pintar ibu fokus berartinya bisi ke distract deh. Itu kayak hidung ngalangkung deh kira-kira. Sungkir deh ibu. Gitu ibu. Jadi jangan membenci orangnya. Kemudian yang nomor 2, membencinya karena Allah. Sebab mencintai itu karena Allah dan membenci pun karena Allah. Ini yang sering kita belum paham ya. Bagaimana sih artinya mencintai karena Allah atau membenci karena Allah? Ibu jujur-jujur aja dalam hati, paham gak sih? Kan salah satu orang yang nanti akan dikasih naungan di akhirat itu adalah dia yang bertemu dan berpisah karena Allah. Berarti saat ini aku tidak disatukan dengan dia. Siapa tahu nanti di akhirat. Itu kan maknanya. Ya haruleng itu betul tidak? Cara rempe. Betul tidak? Nya atuh nya tente. Itu bukan ibu yang ibu pahami. Maksudnya gimana Bu? Saling mencintai dan membenci karena Allah. Karena Allah nanya, karena Allah maksudnya. Kalau kita mencintai dia karena Allah, berarti kita lebih mencintai Allahnya dibanding orangnya. Berarti setiap apa kebaikan yang kita lakukan itu karena Allah yang nyuruhnya, bukan karena orang. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pencemburu. Allah tahu kalau kita mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Allah, kita pasti sakit hati. Ya, kita pasti sakit hati. Kita udah ngegoreng, masak-masak enak-enak, tiba-tiba cek suami teh atos di kantor. Wah, non cek ibu teh sia-sia sebenarnya. Langsung tidak menghargai, padahal Rasulullah mah sengaja memakan walaupun kenyang pun mencicipi, atau cicipi langsung drama. Nah itu. Tapi kalau kita ingat, saya menghormatinya, saya mencintainya karena Allah, oh ya sudah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Itu tergantung. Jadi gak jadi patah hati, ya sudah. Oh iya apa? Ami mau kemana? Kemudian membencinya juga karena apa? Membencinya tadi perilaku dia yang bermaksiat kepada
kepada Allah. Tapi ketika dia sudah baik, sudah saleh, kita tidak lagi membencinya. Membenci apa yang Allah benci, membenci apa yang Allah tidak suka, membenci juga musuh-musuh Allah. Disebut nate wal baro teh ibu. Allah nggak suka, nya biasa datang mah suka-suka Allah, abi mah henteu. Bisa bu, kita juga harus ikut benci, ikut memerangi gitu. Paham sampai sini bu? Ubah cintanya, ubah cintanya. Ketika kita mencintai seseorang melebihi kita mencintai kepada Allah, yakin ibu akan diuji dengan perasaannya. Paling sakit itu ketika Allah ambil, sama ketika Rasulullah SAW menyandarkan cintanya kepada Khadijah dan Ali dan Abu Thalib. Maka kata Allah, aku ambil yang jadi sandaranmu supaya kamu hanya bersandar kepadaku. Rasulullah sempat sakit, wah parah kayak gitunya, sempat sedih manusiawi. Namun itu jadi contoh buat kita ketika kita tahu, oh kita mengandalkan seorang, tenang ada si bapak, tenang ada si ini, tenang aya si teteh eta, tenang tegaduh artos kayak si teteh eta, si teteh eta dicandak ya ku Allah mahnya. Nah itu, jangan menyandarkan sesuatu kepada makhluk, insya Allah akan kecewa nantinya bu. Sedikit lagi ya. Nomor 3, tidak loyal dan tidak mencintainya juga karena Allah. Ini sesuai dalil di Quran surat Ali Imran ayat 28. Cung yang hafal, wabi di pesian hadiah loader. Tong dibuka Quran, dihafal. Loader Teh Yani, terang loader Teh Yani. Bukankah ibu-ibu sangat favorit sekali itu? Ali Imran ayat 28. Klunya la yattahizil mu'minunal ... Cung. Aku bisa apa cuman karek tamat anaba cenah. Enggak apa-apa bu, alhamdulillah. Ayo motivasi, ayo. Apa bu? Ali Imran ayat 28. Tidak loyal, membela, ayo Bu Haji membela dan mendukung dan tidak mencintainya karena Allah. Lalu Bu Elis mana? Nenek mana? Nenek ya sudah ke Ali Imran. Ayo layat tahizil, kedah tenang. Nah kan gitu Bu Haji makilah kedah tenang. La yattahidil mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin. Hore menang. Ada yang dapat loader? Tidak loyal sama dengan itu tadi Pak, wal baro. Jadi kalau ada masalah dengan orang kafir, kita punya teman tigaan, dia orang kafir, terus kita punya teman orang muslim, kita tahu di mana kita harus berpihak gitu, tidak membela dan mendukung. Pun sama dengan teteh, kita punya teman atau punya misalnya gini, oh itu mah yang dagangnya orang muslim, walaupun beda 2.000, dukung ke orang muslim karena dia pakai dia untuk ibadah, dia pakai untuk membesarkan anak-anaknya, walaupun beda 1.000 2.000 500 misalnya teh di etanya di warung koh ini, udah tahu udah murah sih, tapi di Pak Haji ini lebih mahal teh sabaraha sih Bu, paling beda 1.000 2.000. Maka wal baro, loyal kita ke sesama muslim. Nah itu dia punya salah satunya, belum lagi yang salah besarnya. Segitu dulu ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin.